Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam Pak Ali. Alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya Pak? Ya baik-baik saja. Baik Pak. Pak Edwin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ali. Sehat ya? Iya Pak. Oke. Nah Pak Edwin, kita Alhamdulillah sudah tiba nih di 2/3 perjalanan. Iya Pak. Iya. Tidak terasa. PI 4 P4 itu ya Pak. memang yang ditunggu-tunggu kayaknya. Iya Pak. Nah di PI 4 Pak Edwin, kita akan memastikan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, kan gitu ya. Baik. Namun demikian, sebelumnya saya ingin merefresh kembali gimana pengalaman Pak Edwin, perjalanan Pak Edwin 1 bulan terakhir belajar di modul 21.3. 2.3 baik Pak. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Di kegiatan modul 2.3 ini banyak hal Pak Ali yang saya peroleh, yakni ketika belajar tentang coaching dengan supervisi akademik. Di situ Pak Ali saya belajar bagaimana melaksanakan teknik coaching, bagaimana proses coaching dan supervisi itu yang sebelumnya saya tahu itu beda level, ternyata memang di situ ada kemitraan, ada kesetaraan di situ yang saya tangkap. Dan itu adalah hal baru yang baru saya pelajari di kegiatan modul 2.3 ini. Itu Pak Ali. Baik. Nah, ini Pak Edwin, jadi di coaching itu memang ada prinsip kesetaraan antara coach dan coachee kan. Betul. Seperti itu, sehingga tidak seakan-akan coach lebih tinggi dari coachee, Ya. atau coachee malah tertekan, tidak begitu. Tadi ada Ya. kesetaraan timbal balik namanya gitu. Ya. Nah, Pak Edwin, saya sudah melihat kinerja Pak Edwin di LMS, kemudian di jurnal pendampingan daring, Pak Edwin mulai dari diri hingga koneksi antar materi, dan sebentar lagi aksi nyata sebelum due date ya, 9 Juni, luar biasa. Yang patut saya ucapkan apresiasi, Pak Edwin di post-test mendapat nilai yang luar biasa, di atas sangat baik, dan paling tinggi lah di antara rekan yang lain. Nah itu Alhamdulillah. Saya pikir itu tantangan ini. Betul Pak, tantangan dan beban itu ya. Mana perasaan Pak Edwin itu? Iya Pak, jadi kalau masalah itu Pak Ali, memang tantangan saya. Memang di perasaan saya itu ada kayak semacam di yang tes sebelumnya juga, ini kok paling tinggi, terus sekarang ini ada kayak semacam beban mental itu. Masa harus belajar, harus dipertahankan atau minimal dipertahankan atau bisa ditingkatkan. Dan itu yang menjadi pemicu dan pemacu saya untuk terus mempertahankan nilai itu. Dan alhamdulillah masih bagus nilainya Pak. Itu resepnya apa sih Pak Edwin dapat bagus gitu? Mungkin sekalian ke teman-teman lah berbagi. Siap. Pak, ketika keesokan harinya akan ada post-test, saya membaca kembali materi-materi yang telah dipaparkan di pretest. Karena di pretest itu saya catat Pak, soal-soalnya apa saja itu saya pelajari. Akhirnya saya ingat-ingat lagi apa jawaban saya yang dilakukan di pretest. Jadi setelah itu saya pelajari, saya cross-check lagi antara yang pretest dengan post-test itu bagian mana setelah saya melaksanakan pembelajaran di modul 2.3 itu yang tidak sejalan atau tidak sama dengan jawaban di pretest. Terutama istilah-istilah baru seperti alur tirta, itu kan kita kan nggak tahu Pak. Terus juga ternyata tirta itu sama dengan tekniknya grow, sehingga saya pelajari lagi dan akhirnya saya menemukan jawaban-jawaban perbaikan dari yang sebelumnya itu Pak. Oke, baik. Nah, itu sangat luar biasa. Saya juga bersyukur memiliki sahabat-sahabat CGP yang memang bagus-bagus lah. Ya Pak. Nah, Pak Edwin sudah menyerahkan RPP ke saya waktu lalu dan sudah saya cross-check. Kemudian ada masukan-masukan. Artinya kita ingin, ya bukan sempurna lah, tapi berusaha bagaimana lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Kita sepakat hari ini akan dilakukan kegiatan observasi. Saya berperan sebagai supervisor, kemudian panjenengan nanti akan mengajar di kelas, kan seperti itu Pak Edwin. Jadi terima kasih sudah memberikan RPP kepada saya dan RPP-nya sangat bagus sekali. Hanya ada satu poin yang mendapatkan penekanan, bagaimana teknik mindfulness itu perlu dimunculkan di kegiatan pembukaan. Nah, Pak Edwin, tujuan kegiatan pra-observasi ini
fokusnya adalah bagaimana saya mengetahui dan Pak Edwin bercerita tentang mata pelajaran apa, kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan itu apa, kemudian dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, area pengembangannya yang perlu dikembangkan nanti di sisi mana, yang mau dicapai itu apa. Misalnya siswa mampu memahami materi X, menguasai dengan keterampilan Y, dan seterusnya. Kemudian Pak Edwin itu menyiapkan strategi apa untuk bisa mencapai pengembangan itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Baik Pak Ali, untuk pertemuan kali ini Pak, karena ini adalah bab baru di bab 6 Pak Ali, bab terakhir, dan materinya tentang fractured story, dan fractured story ini Pak Ali adalah bagian dari naratif teks Pak, di mana naratif teks itu adalah sebuah teks yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca atau penonton. Tetapi memang ada sedikit perbedaan antara fractured story dengan naratif teks Pak. Dan di pembelajaran kali ini, karena ini adalah pertemuan pertama di bab yang baru, maka tujuan dari pembelajaran saat ini adalah bagaimana siswa itu mampu memahami dan membedakan Pak antara naratif teks dengan fractured story. Terus ada sedikit perbedaan Pak, ada sedikit perbedaan. Cuma tidak begitu banyak, lebih banyak persamaannya. Dan tujuan yang kedua adalah agar peserta didik nanti setelah memahami definisi dari fractured story, baik juga memahami fungsi maupun juga struktur teksnya, nanti diharapkan dari tujuan ini, dari tujuan pertama ini, diharapkan peserta didik mampu juga menyusun fractured story. Jadi tujuannya itu Pak. Tetapi untuk penugasannya nanti akan dinilai di pertemuan berikutnya Pak Ali. Dan untuk area pengembangan Pak Ali, untuk area pengembangan di sisi saya Pak Ali, saya ingin mengembangkan kemampuan di bidang pedagogik Pak Ali. Kalau yang saya Pak Ali, di kemampuan pedagogik dan kemampuan kompetensi sosial. Untuk yang pedagogik nanti saya ingin belajar lagi Pak Ali, bagaimana cara membuat materi ajar yang baik, yang sesuai dengan dengan pembelajarannya. Dan juga saya ingin seperti yang Pak Ali minta kemarin, Pak Ali kemarin akan meminta RPP. Ternyata memang karena ini adalah pengalaman baru buat saya, masih ada revisi-revisi dari Pak Ali, dan saya terima kasih sekali. Memang betul Pak Ali di bagian mindfulness saya tidak munculkan, karena memang pembelajaran sosial emosional juga itu perlu sekali untuk melihat dan mengukur siswa itu siap enggak untuk belajar, ataupun secara emosional itu sudah mau menerima materi itu enggak. Nah, di saran Pak Ali itu untuk memunculkan kegiatan mindfulness, dan juga saya munculkan. Jadi di kompetensi pedagogik ini memang saya ingin kembangkan lagi Pak Ali. Terus untuk kemampuan sosial, saya ingin lebih komunikatif lagi. Saya berharap lebih komunikatif lagi, terus juga lebih objektif lagi melakukan penilaian kepada anak-anak, lebih empatik lagi, memahami antara anak satu dengan anak yang lain yang memiliki gaya belajar yang berbeda, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhannya. Dan untuk strategi, saya karena ini materinya tentang fractured story, saya berpikir untuk strategi ini saya lebih cenderung menggunakan strategi project. Jadi anak-anak nanti memiliki project, entah itu nanti karena produknya itu bebas, saya persilahkan. Yang mau bikin drama berkelompok boleh. Diferensiasi produk ya. Iya. Jadi di diferensiasi produk itu ada yang yang hobi public speaking, nanti memang mungkin mereka akan membuat storytelling. Kalau yang hobi bagian video editing, mungkin mereka membuat infografis ataupun film-film kartun. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat film kartun itu banyak dan mudah, dengan aplikasi Tooncraft kalau nggak salah. Tooncraft itu produknya dari Google, bahkan saya pernah nyoba juga membuat film video kartun itu gampang. Terus juga Tooncraft juga. Jadi anak-anak nanti akan diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi itu. Jadi seperti itu Pak Ali, strateginya berbasis project. Oke. Nah, tadi Pak Edwin mengatakan ingin mengembangkan dari aspek atau kompetensi pedagogik dan sosial ya. Iya Pak. Harapannya bagaimana Pak Edwin bagian mana atau apa hendak yang dicapai di area pengembangan siswa.
Pak Edwin ingin siswanya itu seperti apa? Baik. Jadi di sisi siswa Pak Ali, untuk area pengembangan nanti anak-anak itu lebih mahir lagi, bisa membedakan Pak Ali antara yang ini adalah naratif teks yang ori dan ini adalah fractured story. Terus juga anak-anak juga peserta didik juga mampu, diharapkan untuk mampu, kalau yang hobi public speaking nanti mampu untuk presentasi dengan kemampuannya. Kalau yang hobi video editing, baik dalam tujuannya, dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran, anak-anak juga lebih mengasah lagi, lebih terasah kemampuan video editingnya. Dan untuk anak-anak yang hobi drama, anak-anak lebih menguasai teknik-teknik drama dalam kaitannya dengan fractured story. Itu Pak Ali. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau saya tangkap Edwin sudah saya catat. Kemudian ada catatan khusus dari saya. Ya Pak. Itu yang pertama, jangan lupa di pembukaan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu apa? Baik, siap. Karena CGBT kita sebelumnya lupa. Baik. Itu tujuan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, teknik mindfulness atau stop itu dilakukan sampai selesai. Siap. Artinya gitu. Kita menemukan hanya anak-anak diam sejenak. Silakan pejamkan mata. Enggak nyampe 1 menit sudah selesai, kita mulai. Padahal kita dapatnya di loka karya sebelumnya sudah contohkan ya. Iya Pak. Bagaimana coba anak-anak temukan di perasaan, pelajari di perasaannya, kemudian identifikasi, santai, tangannya gini, sampai benar-benar tenang. Jadi tidak sekedar semuanya stop, diam, berhenti, 1 menit, buka, mulai belajar. Ada itu belum masuk. Siap. Artinya dilaksanakan sampai selesai. Kemudian catatan saya yang mungkin nanti bisa jadi masukan atau bisa dipraktekkan, proses scaffolding ya. Proses scaffolding. Pak. Benar. Pak. Siapa ya? Bu, bukan saya, direkam nak. Jadi proses scaffolding ya. Scaffolding itu adalah di mana guru mendampingi grup kelompok. Guru datang ke kelompok. Kemudian memberikan bimbingan dan memastikan kelompok itu mandiri, mengerti apa yang dibimbing guru. Jadi bukan hanya datang kamu bagus lalu pergi, enggak. Guru memastikan ketika dia mau pergi dari kelompok itu, dia sudah mengerti tugasnya dan bisa melaksanakan secara mandiri. Dalam instrumen itu nanti disebut dengan scaffolding. Siap. Ini banyak tidak dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi pendampingan di mana murid itu harus paham, mengerti dan mandiri mengerjakan tugasnya. Sehingga kalau guru pergi dari grup itu, dia tidak tanya lagi hal yang sama. Nah, gitu. Misalnya sampai mendampingi anak-anak, Pak, naratif teks itu apa? Menjelaskan sampai paham mandiri. Kemudian kalau sampai pergi dia tanya naratif teks lagi. Itu belum sempurna scaffolding namanya itu di instrumen itu ada. Nah, itu catatan khusus dari saya Pak, nanti untuk bisa dimaksimalkan lah maksud saya. Baik Pak. Pak Edwin, saya kira demikian ya kegiatan praobservasi kita sepakati memang hari ini, dan berikutnya kita sepakat untuk bisa saya hadir di kelas Pak Edwin mengajar sebagaimana mestinya lah, karena saya tidak ikut campur pembelajaran, hanya menikmati saja. Siap. Terima kasih Pak Edwin. Ya Pak. Sekian dulu ya. Baik Pak. Kita lanjut. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ali.